Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Naili Fitroh dari kelas PAIA 3 semester 5. Saya di sini akan membuat video pembelajaran tentang adab bertetangga. Langsung masuk ke pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab 3 tentang adab bertetangga. Adab dapat diartikan perilaku, sikap, atau tata cara. Sedangkan tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Menurut pendapat ulama, batasan tetangga adalah 40 rumah dari semua arah. Jadi, dapat disimpulkan adab bertetangga adalah perilaku, sikap, atau tata cara kita terhadap orang yang rumahnya berdekatan dengan kita, tanpa membedakan suku, bahasa, ras, atau apapun itu. Yang selanjutnya, dalil hidup bertetangga. Yang pertama, terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakannya. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Seseorang tetangga juga memiliki hak dari kita, di antaranya yang pertama, hendaknya kita memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Yang kedua, hendaknya kita berbuat kebajikan kepada siapapun tanpa harus menunggu orang lain berbuat kebajikan kepada kita. Yang ketiga, hendaknya kita mengembalikan hak adami, seperti membayar hutang, mengembalikan barang orang lain yang kita pinjam kepada mereka. Yang keempat, hendaknya kita mengunjungi jika ada yang sakit. Yang kelima, hendaknya kita memberi ucapan selamat jika mereka bergembira dan memberikan ucapan takziah jika mereka kesusahan. Yang keenam, hendaknya kita menutupi segala kekurangannya dan melindunginya dari segala kesulitan semampu kita. Yang ketujuh, hendaknya berhadapan dengan mereka selalu dengan senyuman dan penuh hormat. Sikap hidup bertetangga dan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap atau akhlak sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyakiti tetangga tetapi memuliakannya. Menyakiti tetangga adalah perbuatan yang diharamkan dan termasuk di antara dosa-dosa besar yang wajib untuk kita jauhi. Di antara sikap memuliakan tetangga, yaitu berbuat baik kepadanya dengan memberikan hadiah walaupun tidak seberapa nilainya. Dan juga ketika kita mempunyai makanan, kita bisa membagikannya kepada tetangga kita. Yang kedua, bermuka berseri-seri atau ceria saat bertemu. Dalam keadaan bagaimanapun, kita dianjurkan untuk tetap bermuka ceria dan menyembunyikan dari segala persoalan hidup yang mungkin kita alami. Hal ini adalah bentuk penghormatan kita kepada orang lain, sehingga kita tidak menjadikan orang lain berprasangka yang buruk kepada kita. Yang ketiga, menolong saat dalam kesulitan. Bentuk saling tolong-menolong ketika dalam kesulitan banyak bentuknya, mulai dari menolong secara materi, seperti memberikan sandang, pangan, dan papan, saat tetangga mengalami kesulitan hingga dalam bentuk aktivitas nyata, seperti ikut membenahi jalan warga, membenahi rumah tetangga yang terkena musibah atau dalam bentuk lainnya. Yang keempat, memberikan penghormatan yang istimewa. Maksudnya di sini adalah tidak ikut campur dalam urusan pribadi dari tetangga. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang memperhatikan tata krama dalam bertetangga, tidak mencampuri urusan yang tidak bermanfaat baginya, dan tidak menanyakan urusan-urusan orang lain yang bersifat pribadi. Yang kelima, menerima uzur atau permohonan maaf. Berinteraksi dengan sesama akan bermacam bentuknya.
Ada kalanya sikap dan perilaku kita menyinggung sesama, ataupun sebaliknya. Memaafkan terlebih dahulu atas kesalahan yang lain merupakan sifat mulia dan terpuji. Sebab dengan terbiasa memaafkan, maka kita akan terbiasa dari sikap hasud dan berprasangka kepada sesama. Yang keenam, menasehati dengan lemah lembut. Seorang muslim yang baik ketika tahu tetangganya berbuat maksiat adalah menasehatinya dengan lemah lembut dan mengajaknya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memotivasinya agar berbuat baik dan memperingatkannya dari kejahatan serta mendoakannya tanpa sepengetahuannya. Yang ketujuh, saling berkunjung. Seseorang hendaknya mencari waktu yang tepat untuk mengunjungi tetangganya, dan hendaklah tidak membuat tetangga merasa terbebani atau direpotkan dengan kunjungannya, dan juga hendaklah tidak duduk berlama-lama saat berkunjung. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.